Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan teraktual untuk Anda terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Warga keluhkan kabel semrawut di Bandar Lampung. Warga mengeluhkan kabel semrawut di sejumlah tempat di Bandar Lampung. Keluhan warga itu terbilang wajar, pasalnya penampakan kabel semrawut ini mengganggu pemandangan serta tata ruang kota Bandar Lampung. Terlebih kabel semrawut dan menjuntai beresiko membahayakan warga Bandar Lampung karena dapat menimbulkan percikan api yang berakibat kebakaran. Pantauan Tribun Lampung pada Minggu 20 Agustus 2023 terdapat banyak titik di kota Bandar Lampung dengan penampakan kabel semrawut. Sejumlah lokasi tersebut diantaranya di pertigaan Jalan Walter Mangonsidi dan Jalan MH Tamrin, Jalan Tengku Umar hingga Jalan ZA Pagar Alam, Jalan Untung Suropati hingga Jalan RA Bashid, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pagar Alam dan sejumlah lokasi lainnya. Di Jalan Walter Mangonsidi terlihat sejumlah kabel fiber optik dengan posisi tergulung menggantung di sejumlah tiang. Tampak pula sejumlah kabel semrawut dan terjuntai rendah mengarah ke jalan raya. Warga sekitar Anto mengatakan pemandangan kabel semrawut ini sangatlah mengganggu. Terlebih, kabel tersebut terkesan tidak terurus oleh pihak provider. Anto melanjutkan hal ini perlu mendapat perhatian dari provider maupun pemerintah setempat. Sementara itu, Noni warga Jalan RA Bashid mengatakan kabel optik yang semrawut belakangan semakin parah. Noni mengharapkan pemerintah turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut. Warga Bandar Lampung antusias saksikan kirap marching band dan pawai mobil hias. Kirap marching band dan pawai mobil hias meramaikan kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Minggu 20 Agustus 2023. Kirap marching band dan pawai mobil hias di kota Bandar Lampung dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Pantauan Tribun Lampung, ribuan orang nampak terlihat memeriahkan momen kirap marching band dan pawai mobil hias di Bandar Lampung. Mereka berdiri di tepian jalan yang merupakan jalur yang dilalui rombongan pawai dan marching band. Padahal waktu saat pelaksanaan kirap dan pawai itu adalah sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cuaca saat itu sedang panas terik, namun hal itu tidak memutuskan semangat para warga yang akan menonton pawai tersebut. Dari informasi yang terhimpun, kirap dan pawai itu terdiri dari pelajar, ASN, dan sejumlah pekerja profesi serta kelompok sosial. Total ada 53 peleton marching band dan 38 unit mobil hias. Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal mengatakan, kegiatan tersebut sebelumnya juga dilakukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2022. Dengan tujuan sama, kirap marching band dan pawai mobil hias pada tahun ini adalah untuk peringatan Hari Kemerdekaan. Selain itu juga untuk membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengapresiasi kegiatan tersebut. Arinal mengatakan kegiatan seperti ini mampu menumbuhkan jiwa kegotong royongan serta militansi. Arinal menekankan pihaknya akan terus mendukung agar kegiatan yang sama dapat terus dilestarikan. Untuk informasi, rute kirap dan pawai tersebut berawal dari rumah dinas Gubernur Lampung di Bandar Lampung dan titik akhir rute adalah di lapangan Saburai, Enggar, Bandar Lampung. Lampung Marching Competition 8 tahun 2023. Langkahnya lebih lebar.
kualitas dari mobil hias ini ya. Aku sih mau dada-dada. Kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merupakan bukti kekuatan Provinsi Lampung demi Dua kasus kebakaran dalam satu hari di Lampung Selatan. Dalam sehari terjadi 2 kali kebakaran lahan gambut di Lampung Selatan. Insiden kebakaran lahan pertama terjadi di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera atau tepatnya di kilometer 9 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran lahan gambut kedua terjadi di lahan arah Laut Ketang dekat pantai Batu Rame, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Heri Bastian, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena akan menambah panas. Lebih lanjut, Heri pun mengimbau kepada masyarakat untuk menghemat pemakaian air. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan mencatat, sepanjang 2023 telah terjadi 50 kasus kebakaran di Lampung Selatan. Damkarmat mencatat kasus kebakaran tersebut meliputi kebakaran rumah, panglong kayu, dan kendaraan roda 4. Damkarmat menyebut faktor kebakaran terdiri dari faktor alam dan non-alam serta human error. Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, mengungkap, adanya 50 kasus kebakaran di Lampung Selatan. Secara lebih lanjut, Sefri menjelaskan, faktor kebakaran ini terdiri dari faktor alam dan juga non-alam serta human error. Faktor alam misalnya seperti gunung meletus dan juga petir. Selain itu, faktor non-alam seperti konsleting listrik, bakar sampah, dan pemakaian lilin. Sefri menjelaskan untuk faktor non-alam biasanya atas kelalaian manusia itu sendiri. Ia pun mengingatkan warga untuk selalu waspada terhadap bencana kebakaran. Secara lebih lanjut, Sefri mengingatkan warga agar mewaspadai kebakaran terutama saat di musim kemarau. Pasalnya, puncak kemarau ini terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, petani cabai di Lampung Barat keluhkan harga cabai yang turun. Sejumlah petani cabai di Lampung Barat mengeluhkan harga cabai yang mengalami penurunan. Harga cabai yang mulai menurun di kalangan petani Lampung Barat itu yakni jenis cabai mahkota. Son, salah satu petani di Kecamatan Sekinjang, Lampung Barat, mengatakan, jika harga cabai mahkota saat ini mengalami penurunan sebanyak Rp5.000. Karena sebelumnya harga cabai mahkota mencapai Rp25.000 untuk 1 kg. Kini harganya hanya Rp20.000 saja per kilogram. Harga Rp25.000 per kilogram itu juga sebenarnya harga yang pas-pasan karena keuntungan yang didapatkan oleh petani sangatlah sedikit. Son bersama petani cabai lain merasa khawatir jika harga cabai mahkota terus mengalami penurunan seperti saat ini. Para petani cabai mahkota di Lampung Barat tentunya akan merugi dan akan berdampak ke ekonomi keluarga. Kemudian dirinya memilih untuk menanam cabai mahkota lantaran buahnya memiliki kulit yang cukup tebal. Karena itulah tanaman ini sangat cocok untuk dilakukan pengiriman jarak jauh antar kabupaten ataupun kota maupun antar provinsi. Son mengungkapkan keberadaan lalat buah juga kerap menjadi kendala untuknya dalam hal merawat tanaman cabai. Sebagai informasi, dirinya selama ini selalu melakukan panen cabai mahkota sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian dalam setiap kali panen, hasil panen yang diperoleh dirinya berkisar dari 250 kg hingga 400 kg. Diketahui saat ini dirinya telah menanam pohon cabai mahkota sebanyak 12.000 batang di lahan seluas kurang lebih setengah hektar.
Terakhir, Son pun berharap agar turunnya harga cabai mahkota ini tidak berlangsung lama dan segera berangsur baik kembali. Dirinya pun berharap agar pihak pemerintah daerah bisa menemukan solusi terhadap fenomena harga yang selalu fluktuasi ini. Malah katungnya loh. Hai. Only having 2 people really isn't ideal for testing. Ya kalau nggak ikut musuh kan nggak ikut dapat gaji. Iya jelas. Apa? Malah katungnya loh. Hai. Only having 2 people really isn't ideal for testing. ASDP tambah dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni. PT ASDP Ferry Indonesia bakal menambah dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Adanya penambahan dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni ini lantaran pihak ASDP ingin memberikan pelayanan terbaiknya. Skemanya, dermaga 1 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan akan diubah menjadi dermaga eksekutif. Dermaga tersebut rencananya bakal berubah menjadi dermaga eksekutif pada Desember mendatang. General Manager PT ASDP Ferry Indonesia, Kapten Rudi Sunarko mengatakan, pengembangan dermaga menjadi komitmen ASDP untuk bisa meningkatkan kepuasan bagi para pelanggan. Apalagi sejak dermaga eksekutif 1 Merak beroperasi, permintaan penggunaan jasa penyeberangan dengan kapal ekspres semakin tinggi. Rudi menjelaskan pembangunan dermaga eksekutif 2 telah selesai dikerjakan. Secara lebih lanjut, Rudi mengatakan pembangunan dermaga eksekutif 2 tersebut merupakan pembangunan gangway. Rudi menyebut dermaga eksekutif 2 tersebut siap dioperasikan pada Desember 2023 mendatang. Menurutnya, pengerjaan pengalih fungsian dermaga reguler menjadi dermaga eksekutif tersebut sudah dilaksanakan sejak awal tahun. Dan saat ini, pengelola pelabuhan penyeberangan itu tengah mempersiapkan kapal yang sesuai dengan standar dermaga eksekutif. Komitmen dalam menambah kenyamanan pengguna transportasi laut, terutama pengguna kapal eksekutif di Pelabuhan Bakauheni Merak oleh PT ASDP dilakukan dengan menambah penyediaan dermaga eksekutif yang mencakup penambahan kapasitas, merenovasi kembali ruang tunggu layanan eksekutif 2. Promo Merdeka Sale Body Shop Mall Bumi Kedaton. Body Shop Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menghadirkan promo Merdeka Sale yang berlangsung hingga 27 Agustus mendatang. Kepala Toko Body Shop Mall Bumi Kedaton Bandung mengatakan, promo Merdeka Sale dihadirkan agar konsumen bisa merayakan semangat merdeka dengan mengekspresikan diri melalui rutinitas perawatan diri. Merdeka Sale adalah kesempatan untuk memilih produk yang disukai serta menyusun koleksi perawatan diri yang selaras dengan nilai dan kepribadian. Promo Merdeka Sale ada Pick As You Like, yakni konsumen bebas memasukkan produk apa saja ke dalam pouch hingga penuh dan bisa diikat, lalu bayarnya hanya Rp500.000. Pilihan produk yang bisa dimasukkan ke dalam pouch adalah skincare, body care, produk berukuran mini, dan aksesoris. Promo berikutnya adalah diskon hingga 70% untuk produk tertentu. Dan ada diskon 20% produk pria dan free range tertentu serta fast wash. Diskon 50% untuk produk body wash untuk pria, hair serum, lemon range tertentu, skincare, firming serum, dan lainnya. Promo buy one get one untuk produk skincare, body care, IEDP White, Max Free, and Radical tertentu dan produk berukuran mini lainnya. Dan ada juga buy two get one untuk produk fragrance, body mist, lotion, body yogurt, and body butter.
Selanjutnya ada promo Pick Any 2 Only 100.779 rupiah untuk produk deodoran, hand cream, lip balm, dan lip butter. Dan promo ini konsumen bebas membeli 2 produk yang berbeda dengan bayar hanya Rp100.079. Pick Any 3 Only 399 rupiah untuk produk shower gel, shampoo, dan conditioner. Di promo ini konsumen pun bebas membeli 3 produk yang berbeda. Dan terakhir nih Tribuners, ada promo Pick Any 2 Only Rp599 untuk produk skincare tertentu. Ini di Body Shop Mall Bumi Kedaton lagi ada promo apa ini, Sulis? Kita lagi ada promo Pick as you like, Kak. Jadi kakaknya bisa masukin produk yang ada di table ini ke pouch yang ini, Kak. Bayarnya hanya 500.000. Tapi dengan syarat pouchnya itu harus tertutup rapat kayak gini ya, Kak, ya. Oh, jadi customer bebas ya memilih produk apa saja yang ada di sini. Terus masukin ke dalam pouch sampai penuh, sampai tertutup rapat, dan bayarnya cuma Rp500.000. Dan selain ini tentunya masih banyak promo menarik lainnya di Body Shop Mall Bumi Kedaton ya. Oke deh, makasih Sulis. Sulis, ini di Body Shop Mall Bumi Kedaton lagi ada promo apa ini? Baiklah Tribuners, itulah tayangan Berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Sampai jumpa dan selamat malam.